Evandra Florasta menjadi pahlawan dalam kemenangan Timnas U17 Indonesia atas Korea Selatan pada laga pembuka Grup C Piala Asia U17 2025, Jumat, 4 April 2025. Gol yang dibuatnya di tambahan waktu babak kedua membawa skuad Garuda Muda menang 1-0. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Timnas Indonesia U17 bermain di bawah tekanan sepanjang pertandingan. Tim asuhan Nova Arianto terus bertahan dari gempuran serangan para pemain Korea Selatan. Meski begitu, Iputu Apriawan dan rekan-rekannya mampu tampil solid menjaga pertahanan. Kiper Dava Al-Ghasemi juga mencatat sejumlah aksi penyelamatan krusial sehingga gawangnya tidak kebobolan. Secara statistik, Korea Selatan mendominasi 71% penguasaan bola dengan 8 peluang yang bisa diciptakan, tetapi hanya 2 yang membahayakan gawang Dava. Di sisi lain, Indonesia, dengan penguasaan 29% bola, hanya bisa membuat 2 peluang, namun mampu mencetak 1 gol. Momen penting terjadi pada menit ke-90. Aksi Mateo Baker saat melakukan serangan berujung handball di kotak penalti Korea Selatan. Evandra yang menjadi eksekutor berhasil memanfaatkan kesempatan itu. Bola tendangannya dari titik putih sempat bisa ditepis kiper Park Do-hun, tetapi dia mampu menyepak bola tepisan itu ke arah atas gawang yang akhirnya berbuah gol. Setelah gol itu terjadi, Evandra dan rekan-rekannya berjibaku mengamankan keunggulan di tengah intensitas serangan Korea Selatan yang meningkat. Berkat pertahanan yang kokoh pada menit-menit akhir, gawang Indonesia tidak kebobolan hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir. Kemenangan ini membuat Indonesia memimpin klasemen sementara Grup C dengan 3 poin. Di posisi kedua dan ketiga ditempati Yaman dan Afghanistan, yang belum memainkan pertandingan. Sementara, Korea Selatan di posisi terbawah. Komentar Evandra usai laga. Evandra mengungkapkan dirinya tidak menyangka Timnas U17 Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan di laga pembuka Piala Asia U17 2025. Ini gila, ucapnya dalam wawancara usai pertandingan yang ditayangkan RCTI, Jumat, 4 April 2025. Dia mengatakan ia dan timnya sudah menargetkan ini selama 2 bulan terakhir. Saya tidak menyangka kami bisa menang melawan Korea Selatan, ujarnya. Evandra menegaskan bahwa kemenangan ini jelas berpengaruh bagi tim dalam menghadapi laga berikutnya, yakni Yaman pada 7 April dan Afghanistan pada 10 April. Menurut dia, hasil ini akan membuat ia dan rekan-rekannya semakin percaya diri. Profil Evandra Florasta, pemain kelahiran Malang, 17 Juni 2008 ini bermain sebagai gelandang bertahan. Saat ini, dia memperkuat Bayangkara FC Youth. Meski usianya masih 16 tahun, dia menjadi andalan di tim nasional Indonesia U16, U17, dan U20. Dia pertama kali mengenakan jersey Garuda di dada ketika membela timnas U16 saat Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor 3-0 di grup A Piala AFF U16 pada 21 Juni 2024. Ketika itu, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, dia mencetak 1 gol dari tendangan penalti. Total dia mencatat 4 penampilan di tim asuhan Nova dengan 2 gol. Di Timnas U17 yang juga ditangani Nova, dia mencatat debut pada 25 Agustus 2024, ketika Indonesia mengalahkan India 3-1 dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Dia mencetak gol dari tendangan penalti. Gol yang buatnya dalam kemenangan atas Korea Selatan di Piala Asia U17 2025 pada 4 April ini menjadi gol keduanya dari 5 pertandingan resmi di Timnas U17 asuhan Nova. Dia berpeluang menambah catatan pertandingan dan gol bersama tim ini. Selain bermain untuk Timnas U16 dan U17, Evandra juga dipercaya bermain di Timnas U20 Indonesia di bawah asuhan Indra Syafri. Dia debut saat skuad Garuda Muda kalah dari Yordania U20 dengan skor 0-1 pada 24 Januari 2025 di Stadion Delta Sidoarjo. Dia menjadi salah satu dari 3 pemain Timnas U17 yang masuk skuad asuhan Indra untuk bertanding di Piala Asia U20 2025 pada Februari lalu. Total dia sudah mencatat 5 pertandingan di tim ini, tetapi belum membuat satupun gol.
Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, mengatakan bahwa pihak PSSI ajukan banding ke AFC agar dirinya tak absen di laga Timnas Indonesia versus China. Duel kedua tim itu akan tersaji dalam matchday ke-9 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Martin Paes harus absen ketika Timnas Indonesia menjamu China pada 5 Juni 2025. Namun, PSSI dikabarkan melakukan banding agar kiper nomor 1 skuad Garuda bisa lepas dari hukuman. Seperti diketahui, Martin Paes harus mendapatkan kartu kuning pada laga menghadapi Bahrain. Ia dianggap mengulur waktu sehingga wasit menghadiahinya kartu kuning. Hal ini membuatnya mengoleksi 2 kartu kuning dalam 2 laga beruntun. Sayangnya, saya diskors untuk pertandingan berikutnya. Mungkin, kita harus lihat, mereka, PSSI, masih berjuang untuk itu, banding, kata Paes seperti dikutip dalam podcast di kanal YouTube FC Dallas. Upaya PSSI mengajukan banding kepada AFC untuk membuat Martin Paes terlepas dari hukuman. Sebab, ia merupakan kiper utama di Timnas Indonesia yang memberikan kepercayaan diri para pemain lainnya. Mereka mungkin sudah mendaftarkannya dengan cara yang benar. Tapi, itu selalu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa di sana, tuturnya. Selain itu, kiper FC Dallas tersebut juga mengatakan sangat senang bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan. Menurut Martin Paes, atmosfer yang tercipta di stadion tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Kamu tidak akan pernah terbiasa dengan itu. Merinding sekujur tubuh. Pertama-tama, itu selalu sangat lembab di sana, mungkin seperti di Houston atau Miami dan kemudian itu berada di tengah kota, ucap Martin Paes. Jadi dengan 80.000 orang, mereka menarik semua oksigen dari stadion. Jadi sangat sulit untuk bernapas. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan, yang kami nyanyikan bersama dengan penuh semangat. Ya, itu membuat kamu sangat bersemangat untuk pertandingan, lanjutnya. Terlepas dari itu, Martin Paes mengatakan bahwa kemenangan atas Bahrain sangat penting. Ini membuat Timnas Indonesia memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan meraih hasil terbaik dalam 2 laga terakhir menghadapi China dan Jepang.